Kok bisa sih hati ini jatuh pada suami orang? Pertanyaan itu mungkin sering muncul di kepala kamu. Bukan karena kamu nggak tahu batas, tapi karena perasaan memang sesulit itu untuk dijelaskan. Kadang, rasa itu datang begitu saja, tanpa diundang, tanpa rencana, tanpa niat. Awalnya mungkin cuma ngobrol biasa, tukeran cerita, tertawa bareng, saling paham. Lalu tanpa sadar, kamu merasa nyaman. Lalu muncul rasa kagum, dan entah sejak kapan, kamu mulai menunggu-nunggu kehadirannya. Dia yang awalnya hanya sosok biasa, tiba-tiba jadi pusat perhatian kamu. Bukan karena fisiknya, tapi karena sikapnya yang dewasa. Karena tutur katanya yang menenangkan. Karena cara dia memperlakukan orang lain dengan penuh tanggung jawab. Dan mungkin, karena dia hadir di saat kamu sedang kehilangan arah. Tapi masalahnya, dia bukan pria biasa. Dia adalah milik orang lain. Dia punya istri, bahkan mungkin punya anak. Dan kamu tahu, kamu nggak seharusnya merasa seperti ini. Tapi perasaan tetap saja datang. Seenaknya, sesukanya. Lalu kamu mulai menyalahkan diri sendiri. Mulai merasa berdosa. Mulai bertanya, apa aku wanita yang buruk? Padahal, yang kamu rasakan itu sangat manusiawi. Karena perasaan tidak bisa dilarang, tapi bisa diarahkan. Yang penting bukan soal kamu suka atau enggaknya, tapi apa yang akan kamu lakukan setelah menyadari perasaan itu. Karena cinta yang tulus tidak akan membuat orang lain terluka. Dan orang yang benar-benar kuat adalah mereka yang bisa mengendalikan rasa, meski hatinya sedang jatuh cinta. Tahu nggak, salah satu alasan kenapa kamu bisa tertarik sama suami orang adalah karena dia terlihat jeti. Maksudnya, dia terlihat sudah matang, sudah punya arah hidup, sudah tahu cara bersikap dan memperlakukan wanita dengan baik. Berbeda dengan pria-pria yang masih bingung dengan hidupnya sendiri, yang masih tarik ulur soal komitmen, yang kadang hadir, kadang menghilang tanpa alasan. Suami orang, terutama yang tampak setia dan bertanggung jawab, seringkali memancarkan aura yang berbeda. Aura yang tenang, yang stabil, yang membuatmu merasa aman hanya dengan berada di dekatnya. Kamu merasa dihargai saat bicara dengannya. Kamu merasa didengarkan, bukan diabaikan. Dan semua itu adalah kebutuhan emosional yang sangat manusiawi. Apalagi kalau kamu sedang dalam masa rapuh. Mudah sekali untuk tertarik pada sosok yang hadir dengan ketulusan. Meski dia bukan milikmu, tapi kamu juga harus ingat, kamu hanya melihat sebagian kecil dari dirinya. Bagian terbaik yang mungkin memang sengaja ia tunjukkan ke dunia luar. Kamu nggak tahu seperti apa sisi lain dari kehidupannya di balik pintu rumah. Kamu nggak tahu bagaimana dia saat marah, saat kecewa, atau saat menghadapi masalah rumah tangga. Yang kamu lihat hanya versi luarnya. Dan seringkali, yang terlihat sempurna di luar, belum tentu bahagia di dalam. Itulah jebakan perasaan yang jarang disadari. Suka karena ilusi. Tertarik karena asumsi. Kamu membangun cerita tentang dia di kepalamu sendiri, tanpa tahu kenyataan sebenarnya. Makanya, sebelum perasaan itu tumbuh lebih dalam, penting banget untuk menenangkan diri. Karena kamu bukan sedang jatuh cinta pada orang yang kamu kenal luar dalam, tapi pada gambaran ideal yang tercipta dari pandangan sepintas. Kadang kamu bilang ke diri sendiri, aku cuma kagum kok, nggak sampai mau merebut. Tapi kamu juga tahu, kagum itu bisa tumbuh jati suka, dan suka bisa berubah jati cinta diam-diam. Tanpa sadar, kamu mulai berharap dia membalas perhatian. Kamu mulai memperhatikan gerak-geriknya, merasa senang saat dia tersenyum padamu, merasa spasial saat dia curhat tentang rumah tangganya. Dan disitulah bahaya mulai muncul, karena hubungan emosional bisa tumbuh jauh lebih kuat daripada sekadar fisik. Apalagi kalau dia juga tampak terbuka padamu, sering curhat, sering mengeluh tentang istrinya, bercerita tentang masalah rumah tangga yang sedang dia hadapi. Kamu mulai merasa dibutuhkan, merasa seperti pelarian baginya, merasa seperti satu-satunya orang yang mengerti dia. Padahal kamu harus sadar, kamu sedang berdiri di batas yang sangat tipis, batas antara empati dan godaan. Bukan berarti kamu perempuan jahat, bukan juga berarti dia pria buruk, tapi kalian berdua sedang memainkan api yang bisa membakar banyak hati. Jangan terjebak pada cerita bahwa dia butuh seseorang yang lebih baik.
Karena itu hanya alasan untuk membenarkan rasa yang seharusnya tidak tumbuh. Ingat, kamu berharga. Kamu layak dicintai sepenuhnya, bukan setengah hati dari pria yang sudah punya dunia sendiri. Kamu mungkin berpikir, tapi dia yang mulai duluan. Dia yang perhatian dulu. Dia yang bikin aku merasa spesial. Dan ya, bisa jadi itu benar. Tapi apakah itu artinya kamu harus terus membiarkan dirimu tenggelam? Kamu tetap punya kendali, kamu tetap bisa memilih arah. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang memulai, tapi siapa yang berani menghentikan sebelum semuanya jadi salah. Jangan tunggu sampai kamu terlalu jauh melibatkan hati. Jangan tunggu sampai ada istri yang terluka. Jangan tunggu sampai kamu sendiri yang hancur. Karena cinta yang tidak pernah bisa dimiliki seutuhnya. Hubungan yang dibangun dari rasa diam-diam seringkali berakhir dengan luka terang-terangan. Cinta yang tumbuh di atas penderitaan orang lain jarang sekali bisa tumbuh menjadi kebahagiaan yang utuh. Kamu mungkin merasa bahwa perasaan ini tulus, tapi tulus saja tidak cukup jika jalannya salah. Tulus harus dibarengi dengan keberanian untuk melepaskan, untuk tidak menuntut, untuk tidak berharap lebih pada yang memang bukan untukmu. Percayalah, yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah datang sebagai perusak rumah orang lain. Dan cinta yang sehat adalah cinta yang tidak membuatmu merasa bersalah setiap kali kamu menatap cermin. Lalu, apa yang harus kamu lakukan kalau kamu terlanjur menyukainya? Langkah pertama, jujurlah pada dirimu sendiri. Akui perasaan itu. Jangan menyangkal, tapi juga jangan dipelihara. Karena perasaan yang kamu sembunyikan justru bisa tumbuh makin dalam tanpa kamu sadari. Setelah itu, beri jarak. Bukan karena kamu membencinya, tapi karena kamu sedang belajar mencintai dirimu sendiri. Belajar menahan diri dari hal-hal yang bisa menghancurkanmu di kemudian hari. Kurangi komunikasi, batasi interaksi, dan berhenti mencari alasan untuk bertemu. Ingat, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu kuat dan berani mengambil sikap. Kuat untuk menjaga dirimu. Kuat untuk tidak menyakiti orang lain. Lalu sibukkan dirimu dengan hal-hal yang membangun. Fokus pada tujuan hidupmu. Bangun relasi baru yang sehat dan terbuka. Kamu pantas mendapatkan cinta yang tidak tersembunyi. Cinta yang bisa kamu peluk di siang bolong tanpa merasa bersalah. Cinta yang bisa kamu rayakan tanpa takut ada hati lain yang hancur karena kebahagiaanmu. Dan jangan lupa, peluk dirimu erat-erat. Kamu tidak buruk hanya karena pernah jatuh cinta pada orang yang salah. Kamu tetap berharga, tetap layak dicintai. Yang penting, kamu tidak membiarkan rasa itu menuntunmu ke jalan yang salah. Dan saat kamu bisa melewati semua ini, kamu akan tumbuh jati pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap untuk cinta yang sebenarnya. Hidup ini tidak selalu berjalan sesuai yang kita rencanakan. Kadang, hati jatuh pada orang yang salah di waktu yang tidak tepat. Dan itu bukan sepenuhnya salahmu. Perasaan datang tanpa diundang. Namun, yang membuat kita berbeda adalah cara kita merespons perasaan itu. Karena setiap orang pasti pernah ada di titik rapuh dalam hidupnya. Merasa kesepian, merasa tidak dimengerti, merasa butuh sandaran. Dan ketika seseorang datang menawarkan perhatian, sangat manusiawi jika hati mulai goyah. Apalagi perhatian itu datang dari seseorang yang terlihat dewasa, yang tahu cara membuatmu merasa dihargai, yang tahu caranya hadir saat kamu butuh seseorang untuk mendengar. Tapi satu hal yang harus kamu ingat, bukan semua yang memberi rasa nyaman itu harus dimiliki. Dan bukan semua yang bisa membuatmu tersenyum, pantas kamu perjuangkan. Terutama jika itu datang dari seseorang yang sudah punya janji dengan orang lain. Kamu terlalu berharga untuk hanya menjadi pelarian. Kamu terlalu bernilai untuk hanya dicintai diam-diam. Dalam bayang-bayang hubungan orang. Cinta yang sehat tidak membuatmu merasa bersalah setiap malam sebelum tidur. Cinta yang sejati tidak tumbuh dari luka yang ditinggalkan pada orang ketiga. Dan kamu layak mendapatkan cinta seperti itu. Cinta yang hadir tanpa menyakiti. Cinta yang datang tanpa harus merampas milik orang lain. Cinta yang bisa kamu genggam dengan tenang, tanpa khawatir ada yang terluka. Jangan biarkan rasa sesaat mengaburkan masa depanmu. Jangan pertaruhkan harga dirimu demi seseorang yang bahkan tidak bisa memilihmu secara utuh. Lebih baik menangis hari ini karena kehilangan,
daripada menangis bertahun-tahun karena penyesalan. Karena cinta yang kamu paksakan dalam ketidakbenaran akan menjadi luka yang kamu bawa seumur hidup. Dan kamu tidak layak hidup dengan luka seperti itu. Kamu pantas dicintai oleh seseorang yang hadir dengan kejujuran, yang memperjuangkanmu tanpa menyembunyikanmu, yang membuatmu merasa tenang, bukan cemas, yang memilihmu bukan sebagai selingan, tapi sebagai satu-satunya. Jadi, beranilah mengambil langkah mundur, beranilah mengatakan cukup, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu kuat untuk terus menyakiti dirimu sendiri. Dan percayalah, setelah badai perasaan ini berlalu, akan ada seseorang yang datang yang tidak membuatmu harus bertanya-tanya, apakah aku pantas dicintai? Karena dia akan membuatmu percaya bahwa cinta yang sehat memang layak untuk ditunggu.